Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Haryati dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi di podcast ini saya akan membahas tentang generasi milenial jadikan Rasulullah sebagai teladan. Sebelum saya membahas tentang generasi milenial jadikan Rasulullah sebagai teladan, saya akan membahas sedikit tentang milenial. Apa itu milenial? Milenial adalah kelompok demografi setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok milenial ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal tahun 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok milenial ini hingga awal tahun 2000-an sebagai akhir kelahirannya. Karakteristik dari generasi milenial ini dididik oleh orang tuanya untuk menjadi lebih baik dari mereka dan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, generasi milenial tumbuh dengan karakteristik percaya diri, ambisius, dan ingin lebih daripada orang lain. Generasi milenial ingin segala usahanya membuahkan hasil yang maksimal. Istilah generasi milenial memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, yaitu William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennial Generation atau generasi Y juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Jadi itulah sedikit pembahasan tentang generasi milenial. Langsung saja masuk ke pembahasan generasi milenial jadikan Rasulullah sebagai teladan. Era Rasulullah SAW memang sudah jauh berlalu sebelum generasi milenial ada saat ini yang disebut juga generasi Y, yaitu mereka yang lahir di tahun 1980-an hingga tahun 1997. Namun keteladanan Rasulullah masih bisa dijadikan panutan hingga saat ini, sedangkan ucapan dan perilaku Nabi masih relevan dengan yang terjadi di era yang jauh lebih modern seperti sekarang ini. Karena risalah Islam diturunkan untuk hingga akhir zaman. Generasi milenial ini juga disebut sebagai generasi emas yang sangat potensial menjadi generasi bagi kebangkitan Islam. Meskipun dalam mengelola masa muda agar memiliki karakter kuat dalam keagamaan merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah dan sederhana. Sebab pertentangan yang paling berat dan sulit serta menantang dalam fase kehidupan kita adalah menundukkan masa muda untuk tumbuh dalam beribadah dan menyembah kepada Allah. Itulah sebabnya Rasulullah menyebutkan di antara 7 golongan yang memperoleh naungan pada saat tiada naungan kecuali naungan dari Allah pada hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda sukses yang pandai memanfaatkan peluang masa mudanya untuk selalu ingat apa tujuan ia diciptakan Allah. Ia menyadari peluang itu tidak akan berulang. Ia memanfaatkan masa muda sebelum datang masa lemahnya, yaitu masa tua. Masa sehat sebelum masa sakit, masa lapang sebelum masa sempitnya, dan masa hidup sebelum datang masa kematiannya. Para pemuda juga harus menyadari dan mengetahui banyak program di luar Islam yang diarahkan kepada pemuda dengan 5 program Ghazwul Fikri. Karena orang di luar Islam tahu persis kalau ingin hancurkan suatu masyarakat dan peradaban Islam, maka hancurkan dulu para pemudanya. Para pemuda muslim harus kuat untuk mempersiapkan diri
dan berpacu dengan guna waktu menghadapi serangan Ghazwul Fikri dengan perang pemikiran sekuler, pluralis, dan liberalisasi agama. Waktumu itu sangat penting, jangan dibuang sia-sia. Banyak-banyaklah menghadiri majelis ilmu, perkuat agama dan tauhid. Itu yang lebih penting. Pada diri Rasulullah memiliki nilai keteladanan yang agung dan mulia yang bisa dicontoh oleh generasi milenial. Karena perjalanan kehidupan Rasulullah kita tahu sendiri sampai kepada kita sekarang dengan riwayat yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan nilai keilmiahannya. Setiap sisi kehidupan Rasulullah bisa dipelajari, mulai dari sejak beliau dilahirkan sampai Rasulullah wafat. Bisa diketahui dengan mendetail bahwa para ulama yang menulis segala hal yang berkenaan dengan Rasulullah. Kehidupan beliau merupakan cermin bagi umatnya. Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang adil, jenderal yang pemberani, guru yang menjadi teladan, pedagang yang jujur, pengembala yang bertanggung jawab, ayah yang penyayang, suami yang setia, dan teman yang baik bagi pemuda. Pada suatu kesempatan, seorang sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berpesan, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada dan takutkanlah kesalahan dengan kebaikan, niscaya dosa akan terhapus, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik." Itu kata Rasulullah. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya dosa akan terhapus. Tentu sebagai manusia yang memiliki kesalahan dan kekhilafan, maka hal yang semestinya dilakukan adalah kembali ke jalan Allah dengan memperbanyak istighfar, serta melakukan berbagai kegiatan yang positif yang bisa dirasakan manfaatnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tentu tidak dinamakan manusia, melainkan merupakan tempat lupa dan hilaf. Namun, sebaik-baik orang yang keliru adalah orang yang bertaubat. Ketika seseorang mampu membangun hablum minallah dalam bentuk yang istimewa, yaitu mewujudkan ketakwaan baik dalam level pribadi, individu masing-masing maupun kesalihan sosial masyarakat, akan hadir keberkahan dari langit dan bumi. Demikian juga kemampuan manusia membangun pola interaksi dengan manusia lain yang dikenal dengan hablum minannas. Kemampuan hablum minallah dan hablum minannas itu akan berefek positif kepada albiah. Albiah itu adalah lingkungan sekitar yang terdiri dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Wujudnya interaksi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum ma'al bi'ah akan terbentuk sebuah masyarakat percontohan atau yang disebut dengan masyarakat ideal di era milenial. Masyarakat ideal yang beberapa abad lalu pernah dibentuk oleh Rasulullah merupakan masyarakat yang telah mampu mewujudkan 3 hal tersebut. Dan secara tegas kita nyatakan, kita belum menemukan masyarakat yang sama dengan mereka dan mampu mentransfer nilai kebaikan seperti yang mereka lakukan untuk kita, yaitu cahaya Islam yang sampai ke negeri kita. Kehadiran umat Islam dalam wujud masyarakat ideal di era milenial yang berakhlakul karimah diharapkan bahwa membawa perubahan baik bagi umat manusia. Umat Islam harus siap menjadi pelopor dari setiap kebaikan. Sebagaimana Islam adalah agama yang memberi solusi dan Rasulullah adalah figur pembawa solusi,
maka sepatutnya umat Islam adalah membawa pencerahan, menjadi pembawa rahmat bagi semesta alam, sumber inspiratif, berkontribusi positif bagi kemanusiaan, dan membimbing manusia mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita sebagai umat Islam dan generasi milenial, kita harus mencontoh bagaimana suri tauladan Rasulullah karena Rasulullah itu adalah motivator terbaik sepanjang sejarah. Demikianlah podcast saya ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.